Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, Senin 18 Oktober 2021, saya Agus Wijaya, mahasiswa pendidikan profesi guru Universitas Pendidikan Indonesia Angkatan 3, akan melaksanakan ujian kinerja di SMKN Negeri Puspahyang Tasikmalaya. Berikut video ujian kinerja yang saya sampaikan. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah. Pada sehat semua hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita bisa ketemu lagi ya dalam pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bisa lebih berkah. Kita awali dengan berdoa. Silakan, ada yang mau mungkin berdoanya siapa? Oke, saya depan, Angga. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu di dalam hati. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Ya. Terima kasih saya Firman sudah memimpin doanya. Oke, sebelum kita mulai lagi, Bapak akan ngecek kehadiran saya. Oke, ada Mualimin? Ada nggak? Ada ya. Oke. Andi? Cep Irfan? Cica? Oke. Dina? Gita? Lin? Oke. Lisa? Muhammad Ali? Nopal? Rafa? Fikri? Oke, terima kasih. Bagaimana aku di matamu? Ada yang bisa berpendapat? Apa nih gambar yang di depan? Bagaimana aku di matamu? Peri di mata, Pak. Peri di mata. Lapis-lapis. Berlapis-lapis. Ada lagi? Ungu dapur, Pak. Ungu dapur. Siap. Apa lagi? Uang berem, Pak. Ya, jelas atau bawang berem. Oke, tapi apa sih makna yang bisa diambil dari bawang merah? Ada yang kenapa sih kita harus mengambil makna dari bawang? Banyak lapisannya, Pak. Banyak lapisannya. Kenapa kita harus banyak lapisannya? Supaya harum. Ya, Bapak nanya dulu. Kalau seandainya kita ngiris bawang, yang nangis siapa? Kita. Bawangnya? Tidak. Oh, nggak bisa nangis ya? Bisa. Nah, jadi yang akan diambil adalah ketika orang lain menyakiti gitu, kayak kita ngiris bawang nggak? Nah, berarti yang nangisnya jangan kita, walaupun kita disakiti, difitnah dan apapun, biarkan yang menyakiti kita yang sampai nangis. Kita harus tetap tegar. Ya. Nah, bawang juga sama kayak di Photoshop. Kenapa? Karena tadi berlapis-lapis. Photoshop itu ada layer-layer ya, lapisan-lapisannya. Nah, nanti kita kan belajar penggabungan gambar. Nah, pas penggabungan gambar itu akan menggabungkan beberapa layer menjadi satu. Oke, tapi yang lebih enaknya masih emang kayak kue lapis. Kalau Photoshop itu, kalian tahu kue lapis? Nah, kan ada banyak varian ya. Bikinnya satu layer dulu, baru nanti selesai jadi kue yang indah. Nah, di Photoshop juga kalian bagaimana caranya menggabungkan berbagai layer menjadi sebuah gambar yang indah. Oke, lanjut. Ada yang masih ingat dengan materi sebelumnya yang kita pelajari minggu lalu? Materi apa? Tentang apa? Tentang Oke.
Oke, kemarin kan kita sudah belajar tadi ya menu dan tools tentang Photoshop. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang penggabungan gambar. Tapi sebelum itu, Bapak mau ngasih lihat ini dulu ke kalian. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas ini, menerapkan perangkat lunak pengolah gambar Ditpad. Ya, kalau kemarin kita belajar tentang menu-menunya, sekarang kita sudah menerapkan. Nah, nanti kita akan menggabungkan dua buah gambar. Kira-kira kalau di dunia nyata nih, pekerjaan yang ngedit foto itu berguna nggak sih? Nah, banyak ya? Kerjanya di perusahaan-perusahaan kayak gimana sih? Film, entertainment, desainer, apa lagi? Kalau simpelnya aja yang di sederhana di tempat kalian, ada nggak sih tukang ngedit foto? Di mana tuh? Gak apa-apa. Nah, kalau di sini di Hadiki ya, nah kalian nyetak pas foto dan sebagainya kan itu butuh pakai editor kayak gitu kan ya? Kebetulan sebenarnya ada kakak tingkat kalian yang bekerja di sana ya. Kalau kalian mau belajar dan sebagainya silakan. Itu salah satu bukti bahwa ilmu ini bisa digunakan buat kalian nanti mencari kerja dan menghasilkan uang ya. Oke. Nah berikutnya setelah tentang kompetensi dasarnya, ini ada indikator pencapaian kompetensinya. Indikator pencapaian kompetensinya adalah menganalisis fitur ya, menggabungkan gambar, membuat gambar Ditpad dan mengelolanya. Nanti kalian akan menganalisis langkah-langkah yang digunakan untuk menggabungkan gambar. Jadi langkah-langkahnya apa saja dan kalian akan menggabungkan gambarnya gimana cara-caranya. Berikutnya, nah setelah kalian menganalisis langkah-langkahnya, kalian akan melakukan praktek menggabungkan dua buah gambar ya menjadi dua gambar yang menarik. Yang terakhir, kalian akan mengolah itu seperti apa? Kalian akan menyimpan filenya, harus berbentuk apa bentuknya? Karena bentuk gambar itu banyak ya. Kalau di handphone kalian bentuk gambarnya apa? Nama filenya? JPEG. Nah, ada lagi yang mulai selain JPEG? Jarang ya di handphone mah. Tapi kalian bisa membuat gambar itu PNG, JPEG, BMP, masih banyak lagi filenya ya. Bentuk-bentuk filenya. Oke, yang berikutnya adalah kalian akan memahami tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran itu akan mengacu kepada IPK. Nah, tujuan pembelajarannya sama, menganalisis, memahami, membuat dan mengelola. Jadi kalian harus sampai ke sana untuk memahami materi ini. Kalian harus mencapai titik sana untuk mencapai ke kompetensi dasar. Lanjut. Nah, untuk teknik penilaiannya sama kayak kemarin, Bapak akan pakai LKPD ya. LKPD-nya sudah di-uploadkan. Nanti tinggal kalian akses via Google Form ya, biasa. File LKPD dan modulnya udah Bapak-bagikan via grup WhatsApp ya. Sudah diakses? Sudah dibaca? Nah, oke, bagus. Berarti kalian sudah melakukan elaborasi dulu ya. Jadi kalian membaca dulu di rumah sehingga pas sampai sini kalian sudah siap belajar. Nah, teknik penilaian sama kayak kemarin, ada juga yang penilaian antar teman, nanti kalian bisa isi di Google Form juga. Oke? Apa yang salah di foto ini nih? Bagus ya fotonya? Bagus. Nah, ada yang salah nggak dari fotonya? Tidak ada yang salah. Ada. Editan. Kenapa disebut editan? Yang satunya artis, yang satunya orang yang lagi ngehalu gitu ya. Tapi kelihatan nggak ini kayak editan? Enggak ya? Rapi banget ya. Nah, tapi benar. Ini editan bukan nih? Bapak nanya sekali lagi. Editan. Siapa tahu itu teman artis, coba. Oke. Nah, ini salah satu dari produk yang kita akan hasilkan, menggabungkan dua gambar. Nah, ini adalah editan. Ini salah satu editor yang terkenal ya di dunia maya. Namanya kalian bisa cari saja. Dia menggabungkan foto dirinya dengan berbagai artis ya. Selain foto dengan siapa ini?
Modelnya? Selain dengan foto Natasha Wilona, dia juga banyak mengedit dengan foto-foto artis. Dan dia sudah lumayan terkenal di jagat maya ya. Nah, kalau kalian juga bisa ngedit kayak dia gitu, lumayan nih. Bisa iseng-iseng kayak gini. Gambar ini gambar editan. Nah, kalau seandainya editan, gimana sih cara ngeditnya? Saya tahu Di Photoshop. di Photoshop dah. Oke, gimana caranya? Ikat. Oh tunggu. Kalau kalian yang di rumah edit pakai apa sih? PixArt, Lightroom, oh banyak ya pokoknya aplikasi-aplikasi yang di handphone. Nah seandainya kalian edit di handphone, kalau mau digabungkan dua gambar, langkah pertamanya kalian mau ngapain dulu? Hapus program. Hapus backgroundnya dulu, terus kemana ya? Ditempelkan ke background yang akan disatukan. Oke. Berikutnya, kalau seandainya gini, boleh nggak sih kalau seandainya background dengan fotonya itu kalian ambil sendiri? Boleh. Tapi tanya, gini, kalau yang ini Natasha Wilona, foto yang aslinya yang mana? Bukan laki-lakinya yang asli. Laki-laki Pak. Terus Natashanya ditempelin gitu. Nah, tapi ada yang bener nggak sih? Natashanya atau yang laki? Natashanya asli. Laki-lakinya? Oke. Kalau seandainya laki-lakinya palsu, berarti dia harus ngambil foto dulu kan? Oke. Pengambilan fotonya boleh sembarangan sih? Enggak. Kenapa nggak boleh sembarangan? Disesuaikan dengan backgroundnya. Jadi kan ini Natashanya lagi duduk. Berarti dia fotonya gimana? Oke. Jadi kan nggak mungkin ya kalau dia fotonya lagi terlentang gitu kan? Oke, bagus. Ada yang mau ditanyain dulu nggak nih? Sampai sini? Enggak. Cukup? Berarti Bapak udah anggap kalian bisa melakukan pengeditan nih? Oke. Sebelum kalian melakukan penggabungan gambar, Bapak akan mendemonstrasikannya dulu. Bapak praktekkan ya. Oke, kita mulai ya. Nah, untuk pertama Bapak akan menjelaskan dulu tentang LKPD-nya ya. LKPD-nya kita buka dulu. Nah, untuk LKPD kita nanti akan kalian bekerja secara kelompok ya. File LKPD-nya sudah Bapak bagikan ya, linknya ya di grup. Yang harus kalian lakukan adalah pertama mengisi nama, kelas. Ini terdiri dari beberapa aktivitas. Untuk aktivitas 1, kalian akan menjelaskan nama-nama tools ini ya. Oke. Untuk aktivitas 2, kalian akan mengurutkan langkah-langkah ini. Nah, ini kalian hanya bisa memilihnya satu ya. Ntar dulu, kita akan settingan preview. Nah, ini tampilan yang akan seperti di kalian ya. Setelah kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kalian harus menjawab ini dengan hanya milih salah satu ya. Jadi nggak bisa nih. Kalau ini milih 2, nah ini nggak bisa. Misal seleksi gambar itu langkah keempat. Nah, kayak gini ya. Kalian pilih 4. Kalian ini ngurutkan langkah-langkah. Untuk yang ketiga, nah yang ketiga kalian nanti akan praktek. Oke, kalau Photoshop-nya sudah dibuka, kalian sembari membuka file LKPD ya. LKPD yang ada di grup WhatsApp itu kan udah. Nah, kalau sudah dibuka, silakan sembari Babe mendemonstrasikan, kalian akan mengisi LKPD untuk aktivitas 1 ya. Karena aktivitas 2 dan 3 itu kalian harus berkelompok. Berikutnya, Bapak akan mendemonstrasikan penggabungan gambar ya. Pertama, kalian buka Photoshop-nya sudah ya? Sudah dibuka? Sudah. Bagus. Berikutnya adalah kita yang akan Babe gabungkan. Klik open ya. Nah, yang ini adalah backgroundnya. Gambar ini akan dijadikan background utama dari gambar yang akan digabungkan. Yang kedua, Babe akan buka gambar satunya lagi. Gambar ini.
Nah, oke. Kalau seandainya backgroundnya ini, yang ini nih, kira-kira fotonya enakan yang mana nih? Yang bawah? Yang ini? Oke, nanti kita akan coba gabungkan ke sini ya. Oke. Nah, berikutnya yang harus dilakukan adalah gimana tadi teh? Yang mana dulu? Yang ini diapain? Oh, dihilangkan backgroundnya ya, lalu pindahkan ke sini. Caranya gimana? Ada banyak ya di Photoshop. Salah satunya, atau kita bahas satu-satu lah. Di sini, kalau di Photoshop tinggal kalian klik kanan, banyak menu yang keluarnya. Yang pertama untuk selection itu ada lasso tool. Kira-kira apa sih lasso tool itu? Untuk Ada yang ya? Kita sok silakan. untuk membuat seleksi bebas. Seleksi bebas. Oke. Kalau yang polygon lasso itu apa ya? Oke, silakan Lin. Apaan? Untuk membuat persegi atau garis lurus. Oke, terima kasih. Nah, kalau seandainya magneting nih, magneting apaan? Siapa yang mau jawab? Membuat abi Pak. Membuat seleksi yang secara otomatis menempel pada objek berdasarkan perbedaan warnanya. Oke, terima kasih Fikri. Nah, itu semuanya ada di modul ya. Oke, kalau seandainya quick ngapain nih? Membuat seleksi dengan cepat. Kalau magic wand ngapain? Nah, magic wand itu membuat seleksi secara otomatis. Oke, kita lanjut ya. Hari ini Bapak akan mengeditnya dengan quick selection tool. Nah, ini hasil seleksinya kayak gini ya. Kita seleksi dulu semuanya. Nah, udah terseleksi semua belum? Sudah belum? Pastikan ya, pas seleksi itu kalian harus rapi. Ini belum terseleksi nih, lihat. Ini kalau kalian potong. Nah, kalau kalian potong, lihat. Ininya kepotong ya, hilang. Berarti seleksinya belum rapi. Oke, kita ulangi. Nah, berarti ini harus diseleksi dulu ya. Sudah terseleksi. Berikutnya yang mana? Oh, ini. Ini ya, masih ada merahnya. Tapi sebelum itu ini dulu nih. Nah, yang bawah dulu boleh. Gimana caranya? Ini kalian bisa tekan ALT karena ini seleksinya di dalam ya. Gede ting. Kalian bisa memperbesar, memperkecil ukuran selection ya dengan menggunakan tutup kurung kurawal gitu ya kalau di matematika, dan buka kurung dan tutup kurung. Oke, kita perkecil ya sehingga yang merahnya nggak ke bawah. Oke, cukup ya. Nah, lanjut ke bagian atas. Ini bagian atas juga belum ada yang seleksi. Nah, bedanya kalau di Photoshop dengan Corel, kalau kalian zoom lihat pixelnya makin banyak ya. Ini pixel, ini kotak-kotak kecil. Kalau Corel kan berdasarkan titik, nah kalau Photoshop berdasarkan pixel, kotak-kotak kecil. Setelah selesai kalian menseleksi, kalian klik kanan, kalian layer via copy saja. Setelah selesai layer via copy, kalian klik move tool. Nah, kemudian drag gambarnya ke background, ke layar background. Oh, oke. Tunggu. Kalau yang Babeb ternyata harus di drag dulu tabnya. Mungkin kalian mah bisa langsung ya. Nanti tinggal tunggu, kok susah ya. Nah, ini layar backgroundnya yang ini ya. Ini layar fotonya. Nah, layar yang satu ini. Nah, tadi Babeb bilang yang bawang tuh kan Photoshop ini layarnya bisa banyak. Nih, tuk sampai ribuan juga bisa kalau kuat komputernya. Nah, layar yang kalian buat ini di sini, layar via cut, pindahkan ke sini. Oke, kita cek di backgroundnya. Nah, sip. Kalau sudah selesai memindahkan gambarnya, ini kan gede kecilnya bisa diatur lagi. Kalian bisa dengan shortcut Ctrl T. Nah, Ctrl T.
Tapi masalahnya adalah ketika kalian memperbesar, jangan kayak gini ya. Nah, jadi menyon gitu kan. Miring-miring dengan enak. Kalian gunakan setelah Ctrl T, tekan Shift. Nah, kalau pakai Shift-nya ditekan, kalian ditarik, mouse-nya di drag. Nah, ini kan proporsional memperbesarnya. Oke, cukup ya? Kalau sudah selesai, kalian klik checklist. Hero ya. Oke, berikutnya ketika kalian sudah selesai, kalian bisa menambahkan menu-menu yang lain. Silahkan menyesuaikan dengan gambarnya, mau bikin bayangannya atau apapun, kalian sesuaikan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kalian harus menyimpan filenya. Save. Hasil save-nya itu Photoshop. Nama filenya adalah psd Photoshop dokumen. Oke, kita misal save ya. Hero 1 ya. Nah, ini akan menyimpan pekerjaan kalian dengan nama .psd. Kalau kalian mau ekspornya ke JPEG atau format gambar yang bisa dibaca oleh perangkat lain, handphone kalian bisa milih pas klik save, ulangi ya, file, save as, atau save juga bisa sebenarnya dari awal ya. Save as, kalian pilih formatnya, JPG formatnya atau mau apa, mau PNG juga bisa, mau bitmap juga bisa. Tapi kita akan pilih JPG ya, JPG. Nah, akhirnya save. Ini kualitas gambarnya bisa dari low, filenya kecil ya. Kita lihat cuma 47K. Nah, kalau ke medium dia 64. Kita ke maksimumkan saja. Nah, 1 MB-an. Kita klik oke. Hasilnya di mana? Kita lihat di mana ya. Nah, ini dia. Hero 1. Oke. Selesai? Tadi kan Bapak udah mendemonstrasikan ya cara membuat yang hero ini. Berikutnya kalian akan melakukan penggabungan gambar. Tapi sebelum melakukan penggabungan gambar, kalian harus menyusun dulu langkah proyeknya. Langkah proyeknya ngapain dulu sih? Kalian sebelum melakukan penggabungan gambar ngapain dulu? Cari gambar. Cari tema, terus cari background. Misal nih, kamu udah dapat gambarnya satu, tapi bingung kan gambarnya mau dipasangin sama apa ya? Nah, yang benar itu mencari temanya dulu ya. Tema gambarnya mau apa? Kalian mau ngegabungin gambar apa dengan apa saja gitu kan? Jadi jangan sampai kalian udah nyari gambar pengantin gitu ya, tapi backgroundnya di kuburan, nggak mungkin kan ya? Menyusun tema. Nah, untuk menyusun tema kalian butuh waktu berapa menit? 5, 10, 3, 7. Pakat ini 5 menit. 7 5 menit. Oke, untuk menyusun tema kita 5 menit ya. Oke, kalau seandainya yang berikutnya ngapain? Mencari gambarnya, menambahkan asetnya ya. Nyari aset itu bahan untuk digambar. Berapa menit? 5, 10. Ayo mau berapa lama nanti ngeditnya nih? Pastiin dulu. Kita cuma ada 2 jam pelajaran nih. 8 menit. 8 menit. Atau kita sepakati saja. Bapak mengusulkan ya. Kalau 10 menit kalian nyari tema dengan nyari gambarnya. 10 menit. Ya, boleh ya. Jadi nyari tema dan gambarnya 10 menit. Oke, yang berikutnya kalian ngeditnya berapa menit sama mungkin? 10, 20. Oke. Ngeditnya berapa menit? 15, 20, 30, 10. Oke. Sepakat ini berapa menit? 15 pertengahan 20. Oke. Kalau seandainya 15, sanggup nggak? Sanggup. Oke, kita gunakan agak lebihan dikit lah. Kalau 20 gimana nih? Aman. Oke, 20 menit ya. Nah, kita gunakan untuk 10 menit terakhirnya kalian membuat laporan. Laporannya seperti apa? Kalian langkah-langkah penggabungan gambar itu banyak. Seperti yang tadi Bapak demonstrasikan bisa
yang ada di modul, ada ya langkah-langkah di modul juga ya? Boleh. Mungkin ada sedikit perbedaan dengan yang Bapak. Tapi kalau kalian mau browsing lagi di YouTube dan sebagainya cara pengambilan gambar yang lebih mudah, kalian boleh lakukan. Yang penting kalian nanti pas menyusun project atau melakukan project, kalian tuliskan langkah-langkahnya seperti apa. Oke? Kalian akan mengerjakan penggabungan proyeknya itu secara berkelompok ya, tapi Babe akan bikinnya kelompok kecil saja. Jadi satu proyek itu berdua. Nah, kenapa tadi ada laporan? Nah, satu orang akan bikin laporannya, satu orang yang prakteknya. Pas mau bikin gambar tentang apa? Tentara. Backgroundnya? Burung Garuda. Oh, burung Garuda merah putih. Ini tentara. Oke. Kita sama Tika mau bikin apa? Gambarnya? Anime. Nanti animenya di mana ya? Digabungkan dengan apa? Oh, backgroundnya juga ada kayak gitu ya. Animenya yang salahnya sih. Emang yang mau diseleksinya yang mana? Cewek. Oh. Ini karena bisa ini gitu. Ya, kalau ini terlalu gede, bisa juga pakai relatif sebenarnya. Ini kan, ya coba itu kalau warnanya gitu. Ini sama Ropa mau bikin gambarnya apa? Tunangan. Tunangan. Terus? Peralatan tunangan. Oke. Tapi cewek hukum. Oh, cewek unggul. Ini yang cewek. Backgroundnya yang mana? Oh, ke sana. Oke, sip. Oh, ini Min. Nah, kalau plus ada. Oh, sama Min ininya. Oh, ini. Nah, dia terus. Oh, kayak gitu ya? Kapan gitu? Semuanya udah dapat tema ya? Udah. Tinggal ngeditnya. Jangan lupa kalian nanti bikin laporannya. Laporannya ditulis ya. Di kertas yang tadi Bapak udah lakukan. Silakan langkah-langkahnya kalian tulis. Oke, siapin laporannya ya. Oke, ini udah beres. Ya, ini laporannya dibikin ya. Laporannya dibikin tadi yang KPD-nya selesai ya. Lanjutin ini dulu. Saya bikin laporannya ini, tinggal bikin laporannya. Namanya udah selesai. Nanti presentasinya selesai. Bapak. Udah selesai. Ini ya. Ini kita sama. Laporannya udah selesai. Dina, udah selesai. Laporannya. Laporannya. Oke, lanjutin laporan selesainya. Ini Pak sama. Berapa? Oke, lanjut aja. Udah bisa tuh. Nanti kalian sekat aja nanti. Ini coba nanti dong. Pak, udah beres? Ada laporannya? Terakhir, ini udah beres ya laporannya? Oke, beres ya. Bentar lagi kita langsung lanjut. Sudah selesai dengan hasilnya. Nanti kemudian kita akan melaksanakan presentasi ya. Presentasi, Babe ngecek dulu tugasnya. Kayak udah masuk semua ya. Dengan yang minggu dengan kelas yang lain. Oke, siap nih ya. Presentasi dulu. Gambarnya ini ya. Oke. Nok, presentasikan dulu. So, gambar ini menjelaskan tentang tema berfoto dengan latar belakang Jepang. Temanya foto dengan latar belakang yang di Jepang. Ini belakangnya kartun, Pan. Anime Jepang. Anime Jepang. Kalau ini modelnya bukan anime ya? Oke. Digabungkan. Digabungkan. Cara bikinnya gimana dulu ini?
Pertama-tama cari tema dan gambar yang akan digabungkan. Setelah itu save image. Buka aplikasi Photoshop. Buka dokumen dengan klik file open. Pilih gambar satu yang akan digabungkan, kemudian klik open. Seleksi gambar dengan menggunakan quick selection. Letakkan Terima kasih Irfan atas penjelasannya. Kasih plus dulu untuk Irfan. Oke. Berikutnya ada pendapat nggak nih untuk gambar hasil karya dari Irfan? Ada yang mau menanggapi nggak? Kayak kita gimana? Yang keras tadi gimana? Numpang Pak. Numpang, gambarnya menumpang. Kenapa menumpang gambarnya? Soalnya anime. Backgroundnya anime. Nah, terus Modelnya gambar manusia. anime. Oh, harusnya gambar anime lagi gitu ya? Oke. Manusianya kenapa? Sebenarnya gini, kalau masalah bayangan mungkin ini terlindungi dengan gambar ini ya, gedungnya ya. Jadi emang bayangan nggak harus ada juga, kecuali posisi berdirinya agak belakang ya, baru ada bayangannya. Oke. Nah, ini gambar siapa? Lin dan Ropa ya? Oke, Ropa. Pertama yaitu mencari tema, kedua mencari mentahan gambar. Setelah dapat dua gambar yang ingin diedit, buka aplikasi Photoshop, buka dokumen dan mengklik file open sebagainya. Sekarang bisa menyimpannya dengan klik file save dalam bentuk PSD, atau teman-teman ingin menyimpannya dalam bentuk JPG, maka klik file save as dan hasil foto dalam format JPG. Terima kasih Rafa atas penjelasannya. Silakan kasih aplaus dulu untuk Rafa dan Lilin. Oke, kita analisis dulu ya. Kenapa milihnya kalian pengantin yang ini dengan backgroundnya ini? Kenapa? Oke, jadi lebih mudah menggabungkan gambarnya karena warnanya sudah serasi gitu ya. Oke, terima kasih. Jadi ini terlihat nampak seperti foto asli ya, karena keserasian warnanya sudah ada. Jadi bukan kayak editan tapi udah emang, oh ini asli nih, bukan digabungin. Oke, terima kasih. Lanjut. Ini punya siapa? Gita dan Cica ya? Benar. Oke, silakan Gita. Oh Cica. Buka aplikasi Photoshop, buka dokumen menjadi dua dengan nama layar satu. Pilihlah gambar kedua yang akan dijadikan background dengan cara mendrag gambar kedua ke area gambar ke satu, kemudian atau menyimpannya dalam bentuk JPEG, maka klik save as dan hasil foto dalam format JPEG. Terima kasih Cica dan Gita atas presentasinya. Ini gambarnya udah bagus, udah mirip dengan aslinya. Kita kasih applause dulu untuk Gita dan Cica. Berikutnya, ada masukan gak nih dari gambar yang dihasilkan Gita dan Cica? Kenapa? Pertama mirip seperti gambar asli Pak. Oke, benar. Bapak juga nanyain, ini teh nyatuin gambarnya yang mana sebenarnya? Ima gak ada ya gambar yang disatuin kayaknya, emang udah kayak gini aslinya. Benar nggak? Kita gambar aslinya kayak gimana sih, Git? Kita lihat ke depan aja. Yang ini modelnya. Oh ini tuh terpisah. Oh terpisah. Oh ini backgroundnya ya. Nah jadi nampak seperti asli. Nah mungkin tadi yang dimaksud kita agak numpang tuh kalau ini ya. Ini kan karena bentuknya orang. Jadi nampak emang penggabungan gambar. Kalau yang ini kan yang Lin dan Ropa udah serasi karena warnanya. Nah kalau seandainya yang Gita, nah yang Gita ini kayak nampak bukan editan, karena emang sudah serasi anime dengan anime mungkin ya, atau animasi kartun gitu ya dengan kartun lagi. Ini sudah selesai semua. Nah berikutnya kita harus menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini. Berarti kesimpulannya adalah ketika kalian menggabungkan gambar harus apa dulu?
Berikutnya yang ketiga, melakukan penggabungannya ya. Oke. Setelah yang terakhir baru menyimpannya dalam bentuk apa? JPEG. Cara nyimpannya gimana? Buka pil. Ayo terus. Save as. Pilih format. JPEG terus. Save. Oke. Ya, itu untuk kesimpulan hari ini. Oke, berikutnya kita akan melaksanakan kuis ya. Silakan buka link kuisnya ya. Silakan kasih nama. Oke, kita mulai ya. Oi. Sudah selesai semua, kita akhiri ya. Dan ternyata pemenangnya adalah Dina. Tepuk tangan lagi. Evaluasinya sudah selesai. Nah, paling berikutnya kita refleksi dulu nih. Pembelajaran kali ini gimana? Lumayan. Lumayan lelah, lumayan menyenangkan. Tapi ada kendala nih masalah di modulnya, jelas nggak? Oke, yang KPD-nya jelas nggak? Jelas, gampang ya. Cuma jawabnya yang susah ya. Oke, berikutnya setelah ini, kalau tadi kan nilai kalian ada beberapa yang trouble ya. Nah, mungkin Bapak akan kasih remedial kalau ada yang masih kurang banget nilainya. Tapi Bapak juga akan lihat dari hasil editan kalian. Nah, KPD-nya juga akan dicek semuanya, jadi nanti akan diakumulasikan kalian remed atau enggaknya. Nah, kalau yang remed, nanti Bapak akan memberikan remedial khusus. Nah, selain remedial, Bapak juga bisa ngadain pengayaan. Pengayaan itu untuk kalian yang sudah memenuhi standar nilainya, tapi kalian ingin belajar lebih. Kalian tinggal bilang aja, Pak, saya pengen belajar lebih. Nah, nanti Bapak bisa bikin pengayaan biar kalian bisa belajar lagi lebih detail tentang penggabungan gambar ini. Oke? Dan selanjutnya nanti di pertemuan berikutnya kita akan masih ngebahas penggabungan gambar. Cuma kita akan belajar lebih detail lagi. Kalau hari ini kita pakai quick selection tool saja kan? Nah, untuk minggu depan kita akan belajar tentang selection tool yang lainnya. Jadi lebih detail lagi. Jadi kalau ada yang kayak tadi rambut-rambut yang kecil-kecil itu bisa lebih mudah kalau seandainya pakai selection tool yang lain. Oke, berarti minggu depan kita masih belajar penggabungan gambar tapi lebih baik lagi, lebih detail. Oke, sebelum mengakhiri pertemuan hari ini, boleh silakan pimpin berdoa dulu. Akhiri kegiatan pembelajaran, marilah kita membaca doa di dalam hati. Membaca doa, mulai. Berdoa, selesai. Terima kasih Chef Jepang sudah memimpin doa kegiatan pembelajaran hari ini. Silakan matikan komputernya, jangan sampai ada yang tertinggal di tab ini. Bapak akhiri kegiatan hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah.